bagaimana untuk menjaga pesantren ini dari gangguan-gangguan yang akan merusak brain masyarakat, kaitannya dengan image masyarakat, nggak mau menitipkan karena di pesantren misalkan ada pelecehan seksual, ada bullying, ada teroris. Sebetulnya pesantren ini bisa menghidupkan semua kehidupan masyarakat, baik ekonominya, baik politiknya, baik agamanya, baik dari politiknya dan sebagainya. Sebetulnya itu sudah ada di pesantren. Pesantren ini lahir sebelum Indonesia merdeka, yang memberikan kontribusi yang tinggi. Bagaimana dengan Kiai Mbah Hasyim Asy'ari yang menjadi pejuang dalam perang kemerdekaan, dan itu garda terdepannya para santri juga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini saya sedang berada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dan saya sudah ditemani dengan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kemenak Jabar, ada Dr. Andes Haji Ahmad Patoni MM. Halo, selamat siang Pak Patoni. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Tribuners, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan juga penting nih Tribuners, yaitu mengenai membangun kemandirian pesantren di era baru. Nah, kita akan membahas nih tentang bagaimana kondisi pesantren saat ini dan juga strategi membangun pesantren di era yang di era baru seperti ini nih Tribuners, di mana pesantren harus berdaya di bidang ekonomi, digital dan lingkungan. Nah Pak, sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih lengkap, boleh nih Pak diceritakan bagaimana sih kondisi pesantren saat ini di wilayah Jawa Barat? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan kondisi pesantren di Jawa Barat dan setelahnya lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, di mana di Jawa Barat ini pesantren yang paling banyak mungkin se-Indonesia ya, karena jumlah pesantren di Jawa Barat ini tidak kurang dari 12.986 lembaga. Dan ini hal-hal yang sangat luar biasa dalam rangka membangun karakter Jawa Barat melalui peran pendidikan pondok pesantren. Ini sangat-sangat dirasakan oleh khususnya masyarakat Jawa Barat. Dan dari 12.896 lembaga ini tidak kurang para ustadz, ustadzah, kiai, para ulama, juga para santrinya yang begitu banyak ya, sehingga ini hal-hal yang betul-betul perlu penguatan dan perlu dijaga tentang keberadaan pesantren yang ada di Jawa Barat ini. Karena selama ini kaitannya dengan berbicara karakter, ya insya Allah pesantren inilah salah satu solusi, dan bagi masyarakat sekarang ini juga salah satu dambaan dan harapan untuk nyaman dan tenang menitipkan anak dalam dunia pendidikan, yaitu ada di pesantren. Sehingga ada image bahwa yang di pesantren itu adalah santri-santri pilihan, karena tidak semua mau tinggal di pesantren. Padahal betul-betul pesantren ini untuk bagaimana mencetak karakter, kemandirian, kedewasaan, dan kemasyarakatan, juga kajian tentang ilmu-ilmu agama, itu hal-hal yang biasa dilakukan di pondok pesantren. Dan kondisi pesantren yang ada di Jawa Barat ini, ada juga pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal. Di antaranya mungkin ada PKPPS, dan ini tidak kurang dari 185 lembaga yang tersebar di 27 kabupaten kota, dan ada pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal SPM, Satuan Pendidikan Muadalah, dan ini setara dengan ULA, setara dengan SDMI, WUSTOS setara dengan MTS SMP, dan ULIA setara dengan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Bahkan perguruan tingginya yaitu Ma'had Ali gitu. Dan di Jawa Barat Ma'had Ali-nya ada sekitar 7 lembaga, baru ada 7. Dan lulusan dari Ma'had Ali ini sama bisa jadi CPNS, bisa kemana saja, dan ini ruangnya sangat-sangat luar biasa sama dengan sekolah-sekolah umum. Ada juga pendidikan diniyah formal, dan ini ada lembaganya baru ada 30 kurang lebih di Jawa Barat, dan itu tidak mengganggu tentang kekhasan pesantren kaitannya dengan salafiyahnya.
Hanya kalau di PDF itu pendidikan dunia formal itu ditambahkan 4 mata pelajaran umum, di antaranya IPA, IPS, ya, lalu PPKN dan matematik. Itu mungkin salah satu tambahan sehingga lulusan dari PDF juga ini sama mau masuk ke SMP, ke SMA maupun ke perguruan tinggi ini diakui dan dilindungi oleh regulasi. Dan ini salah satu bentuk hadirnya negara, hadirnya pemerintah terhadap dunia pesantren, sehingga lulusan-lulusan pesantren ini bisa kompetitif, mereka mau jadi legislatif, mau jadi wali kota, bahkan mungkin ada yang sudah jadi presiden juga, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, bahkan kemarin Kiai Ma'ruf Amin juga itulah salah satu lulusan pondok pesantren. Jadi ini kebanggaan bagi umat Islam, terutama juga para orang tua tentang keberadaan pesantren yang selama ini pesantren lahir sebelum Indonesia merdeka dan kontribusi terhadap negara ini sangat luar biasa, terutama yang menyangkut dengan syiar dakwah juga pembentukan akhlak yang baik khususnya untuk masa depan anak-anak kita. Oke, ini menarik ya Pak, karena pesantren ini semakin eranya semakin digital, semakin teknologi semakin bagus. Banyak orang tua yang lebih memilih sekolah anaknya disekolahkan di pesantren ya Pak, lebih memilih basis-basis keilmuan agama untuk pendidikan. Betul. Karena ya salah satu untuk sekarang ini pesantren ini salah satu protasnya itu kaitannya dengan digital atau IT itu sudah masuk ke pesantren, sehingga kita untuk pendataan pesantren yang ada di Jawa Barat ini sudah menggunakan EMIS. Dan semua fasilitas bantuan-bantuan dari pusat maupun dari provinsi itu semuanya sudah menggunakan IT. Dan ada pesantren yang luar biasa, diantaranya di Kabupaten Cirebon, Bina Insan Mulia, itu pesantren VIP, dan di sana anak-anak para menteri, anak-anak artis, semua ada di sana dan mayoritas di sana. Dan ini lulusannya ada yang ke Kanada, ada yang ke Mesir, ada yang ke Al-Azhar, ke Arab Saudi, dan itu sudah semacam membuat perjanjian dengan luar kaitannya dengan lulusan-lulusan pesantren ini bisa melanjutkan di perguruan-perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah maupun di negara-negara lain. Dan ini salah satu hal yang membanggakan bagi kami. Pesantren ya siap untuk hal yang sifatnya keinginan masyarakat, baik dari kalangan bawah sampai tingkat tinggi, itu sudah difasilitasi. Dan di sana mungkin kalau di Bina Insani itu ada laptop, IT-nya, dan semua itu komunikasinya dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan ini hal-hal yang membanggakan bagi orang tua. Orang tua dikala kualitasnya bagus dan hasilnya bagus, itu tidak berpikir tentang apapun. Yang penting anaknya bisa masuk ke pesantren. Ini salah satu hal yang luar biasa menurut kami kaitannya dengan keberadaan pesantren ini. Oke, baik. Ya. Nah Pak, lalu bagaimana sih Pak, menurut Bapak, apa filosofi utama pesantren dalam membangun peradaban masyarakat di Jawa Barat? Ya, filosofi untuk pondok pesantren yaitu untuk membentuk insan kamil atau manusia paripurna yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, toleran, serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Jadi itu salah satu hal yang selama ini mungkin kaitannya dengan toleransi itu sudah biasa dilakukan. Bagaimana untuk membentuk insan-insan kamil yang mulia, yang berakhlak, itu memang sudah ada di pesantren. Ya, sehingga lulusan-lulusan pesantren insya Allah nggak ada yang mubazir gitu ya, minimal untuk jadi imam musola itu siap mereka, karena mereka di pesantren jelas yang namanya pesantren kan ada arkanul mahadnya gitu, ada 5 syarat, diantaranya ya ada pondoknya, ada masjidnya, ada asramanya dan kobongnya, ada kiainya, dan ada kitab turosnya, kitab kuningnya. Jadi itu salah satu arkanul mahad, rukun adanya pesantren ya seperti itu. Sehingga di pesantren tersebut pasti itu diajarkan kitab-kitab kuning. Bagaimana anak belajar dari Al-Quran, tafsirnya, kitab kuningnya, sehingga bagaimana menggali kitab kuningnya supaya bisa mempelajari kitab-kitab yang lain, sehingga dengan ada di pesantren tersebut anak dengan kitab gundul juga bisa membaca, apalagi kitab yang sudah ada sakalnya. Dan ini salah satu hal yang berharap
generasi ke depan memiliki kondisi nilai-nilai agamanya kuat, dan insya Allah lulusan-lulusan pesantren manfaat untuk umat dan masyarakat, dan betul-betul ditokohkan di masyarakat juga kaitannya dengan lulusan-lulusan pesantren tersebut. Jadi itu mungkin. Baik, Pak, ini juga kita ingin membahas mengenai ini ya Pak ya, program kerja di bidang PD Pontren nih Pak. Ya. Nah, apa sih program prioritas di bidang PD Pontren Kemenak Jabar untuk memperkuat pondok pesantren dan madrasah diniyah di tahun ini? Untuk memperkuat keberadaan pesantren di tahun ini, memang kita belum maksimal kaitannya dengan regulasi yang ada. Ini keberpihakan terhadap pesantren ini masih belum optimal. Di antaranya, bagaimana dengan penguatan lembaga yang ada pesantren melalui jenjang pendidikan satuan pendidikannya. Karena tadi di awal saya katakan banyak lulusan-lulusan pesantren yang menjadi tokoh yang berkiprah di masyarakat tapi tidak eksis karena tidak punya legalitas, karena tidak punya syahadah. Jadi ini penataan dan penertiban tentang lembaga-lembaga satuan pendidikan. Yang kedua, stimulan-stimulan dari pusat, diantaranya untuk tahun ini untuk penguatan pesantren itu ada bantuan insentif dan BOP. Insentif ini yaitu untuk para kiai, para ustadz, ustadzah yang ada di pondok pesantren, yang ada di madrasah diniyah, yang ada di PKPPS, yang ada di muadalah ataupun di PDF, itu semua ada bagiannya. Cuma kuotanya belum bisa maksimal, baru sekitar 20-30% lah terakomodir kaitannya dengan bantuan tersebut. Juga kami juga sekarang ada program kolaborasi dengan Pak Gubernur, Pak KDM, kaitannya dengan beasiswa santri kurang mampu atau santri miskin ya. Dan ini bersyukur kita hadir pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk fasilitasi santri-santri yang memang tidak mampu khusus untuk warga Jawa Barat. Dan ini untuk 3 bulan ya beasiswa santrinya, yaitu per bulannya 750.000 kali 3 bulan untuk Oktober, November, Desember, sehingga 2.250.000 plus untuk beli sarung sama alat tulisnya dan kitab 500.000, jadi per santri itu 2.750.000, dan ini totalnya baru anggarannya sekitar 1.800 santri dari 27 kabupaten kota, dan ini salah satu program pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka penguatan lembaga pondok pesantren, sehingga pesantren tidak tok hanya dipinta datanya, karena pesantren ini lahir dari masyarakat, berharap kolaborasi antara pesantren dengan pemerintah dan umaro ini salah satu hal yang diharapkan sejalan dan semakin kuat hadirnya negara atau pemerintah terhadap pondok pesantren, sehingga keberadaannya betul-betul bisa dipertahankan kaitannya dengan syiar dakwah, juga pembentukan nilai-nilai akhlak sejak dini bagi generasi bangsa ke depan. Oke. Berarti Pak, kalau yang program kolaborasi ini memang sudah mulai akan berjalan bulan depan ya Pak ya? Ya, ini sebetulnya sudah mulai berjalan. Kita sudah disebarkan karena sudah disosialisasikan melalui forum mitra Kementerian Agama dan para kepala seksi PD Pontren dan PAIS, juga dengan FPP-nya, Forum Pondok Pesantren, dengan FKDT-nya, Forum Diniyah Ta'miliyah, juga dengan forum PEKI-nya, pendidikan Qur'annya, ini ada 25.000 lembaga juga PEKI-nya ini, juga dengan PKPPS-nya, PDF-nya, dan kita sekarang sampai tanggal 14 kalau tidak salah, itu masyarakat masih sekarang ini masuk melalui aplikasi. Dan untuk insentif bagi guru, ustadz atau kiai itu melalui Sikap aplikasinya. Jadi tidak harus berbondong-bondong ke Kemenak atau ke sini, tapi mereka hanya melakukan aplikasi melalui pengusulannya ke Sikap. Kalau untuk bantuan operasional pondok pesantren itu melalui Simba. Jadi itu membuat proposal, membuat usulan masuk ke aplikasi Simba, dan itu tidak ada sentuhan ataupun komunikasi. Setelahnya kita sebarkan, publikasikan pedoman juklak juknisnya, juga surat batas waktu untuk pengajuan usulan
pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Kota. Berarti antara guru, kiai dan juga siswa yang tidak mampu bisa terbantu ya Pak ya dengan anggaran yang akan sedang berjalan ini. Iya, alhamdulillah. Jadi untuk insentif bagi para kiai, ustadz, ustadzah itu 3 juta per tahun itu dari Kementerian Agama Pusat, dan untuk bantuan operasional pondok pesantren itu 7,5 juta per lembaga, dan itu juga dari Kementerian Agama Pusat, tetapi anggarannya ada di provinsi. Dan program KDM ya Gubernur Jawa Barat yaitu untuk beasiswa santri tidak mampu atau santri miskin, yaitu sebesar 2.750.000 untuk 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Dan ini khusus untuk warga Jawa Barat. Dan semua itu usulan harus berangkat dari data emis. Karena salah satu babonnya induk dari data kelembagaan pondok pesantren ini tersimpan di emis. Jadi semua bantuan, semua program harus melalui emis dulu, masuk data, dan dari sana untuk membuka akunnya baru bisa kita ngisi usulan. Ini untuk menata dan menertibkan tentang jumlah lembaga yang ada di Jawa Barat berdasarkan data emis, karena itu melalui tahapan izin operasional, baik itu madrasah diniyah, itu tidak kurang dari 33.000 ya yang ada di Jawa Barat ini, dan diniyah ini untuk menjalankan PP 55 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, karena minimnya pendidikan agama di sekolah umum ya maksimalnya 3 jam per minggu ya, sehingga diharapkan dengan adanya madrasah diniyah ini salah satu upaya untuk menambah materi pendidikan agama yang diselenggarakan oleh madrasah-madrasah diniyah. Karena bagaimanapun kalau belajar dalam 1 minggu untuk pendidikan agama ini saya kira anak kita ini masih kurang gitu. Sehingga bagaimana upaya kami baik dengan Disnas Pendidikan maupun dengan pemerintah daerah bisa menggiring anak-anaknya setelah masuk di sekolah bisa digiring untuk ikut sekolah di sekolah agama, dalam artian di madrasah diniyah. Dan ini hal-hal yang luar biasa peran madrasah diniyah juga untuk bagaimana memberikan nilai-nilai pondasi untuk anak-anak kita ini bisa membaca Al-Quran. Karena berdasarkan hasil kajian penelitian ya di Jawa Barat ini masih banyak anak-anak kita yang masih belum bisa ngaji. Kalau kita rasiokan berapa mungkin jumlah murid yang ada di SD, misalkan ada 1 juta atau 2 juta, berapa murid yang ada di madrasah diniyah ini belum bisa terwadahi melalui madrasah diniyah gitu ya. Sehingga masih banyak anak-anak yang masih belum ikut sekolah agama. Makanya ini salah satu tanggung jawab kita, pemerintah, masyarakat, ya, umaro, ulama, para agnia, bagaimana untuk mendorong generasi bangsa ke depan untuk menyongsong generasi emas 2045, ya minimal diberikan nilai-nilai pondasi ilmu agamanya menjadikan kekuatan bagi generasi bangsa ke depan. Ini menarik juga Pak, ternyata sudah dapat bantuan ya Pak, karena kebanyakan di daerah-daerah itu kalau yang guru ngaji suka nggak apa-apa, nggak dibayar juga gitu ya Pak ya, kebanyakan mereka seperti itu. Ya, memang mereka itu memiliki misinya mereka untuk investasi masa depan. Karena kalau untuk mencari uang itu pasti mereka akan lari ke pabrik, lari ke perusahaan. Betul itu akan mendapatkan hasil. Tapi kalau larinya menjadi guru diniyah, menjadi guru agama, itu betul-betul min haitsu la yahtasib lah, dari mana Allah akan memberikan pintu rezekinya. Jadi dengan ketulusan, keikhlasannya, ya mereka bisa menjadi memberikan pendidikan siang malam. Kalau dulu kan belum hadir dari pemerintah, dari negara belum hadir, mereka paling 1 bulan ada yang 75.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Tapi keikhlasannya yang dikedepankan, mereka nggak pernah ada yang berontak, nggak ada yang protes, nggak ada yang demo. Tetap mereka tekun untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Jadi tujuannya mereka dengan niat yang ikhlas dan lillah dalam mengabdikan ilmunya terhadap anak-anak bangsa, ya tujuannya untuk menjadikan
orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia yaitu yang memberikan nilai manfaat terhadap orang lain. Jadi itulah investasinya gitu. Tapi itu keajaiban dunianya, meskipun mereka dengan gaji 100.000, 150.000, sekarang aja dari negara, dari pemerintah 3 juta untuk 1 tahun ya. Kalau dihitung 12 bulan berapa per bulan, mereka punya anak, mereka punya suami, mereka punya istri, ya. Tapi semuanya bisa sekolah, semuanya bisa ngenyam pendidikan, dan urusan rezeki itu ternyata bukan urusan manusia, hanya ikhtiar saja, tapi hakikatnya Allah yang menjaminnya terhadap kehidupan mereka. Yang penting mereka betul-betul mengabdi di jalan Allah dengan niat ikhlas dan lillah. Nah, ini jadi tersentuh sekali ya Tribuners. Nah, Pak Kabid, ini kan kayak madrasah diniyah tadi ribuan, pesantren juga cukup banyak di wilayah Jawa Barat. Nah, tantangannya selama ini seperti apa, Pak? Ya, tantangan memang ada dan banyak. Bagaimana dalam kondisi yang kita hadapi sekarang ini, makanya ini juga saya pesan terhadap media, lembaga yang sudah baik ini, siapa lagi yang merawatnya kalau bukan kita? Siapa lagi yang menjaganya kalau bukan kita? Meskipun banyak kejadian atau oknum, adanya bullying, adanya pelecehan seksual, adanya misalkan tekanan-tekanan tajir, hukuman, dan sebagainya gitu. Itu salah satu tantangan yang luar biasa, ya, sehingga bagaimana kita mensikapi itu, yaitu ya rata-rata kita yang terjadi itu yang memang belum melakukan proses operasionalnya, izin operasionalnya. Karena kami yang baru bisa bina itu melalui data ijob yang diusulkan ke Kementerian Agama, baik pondok pesantren, madrasah diniyah, PKP, itu semuanya yang berijob, dalam artian memiliki izin operasional. Meskipun masih banyak yang belum memiliki ijob, dan kita ya berharap itu memberikan pemahaman, karena kalau sudah memiliki ijob berarti ya jelas kita dalam membangun NKRI ke depan ini akan lebih lebih bagus lagi gitu ya. Dalam artian ya tidak sedikit mungkin adanya misalkan pesantren jadikan sarang teroris gitu ya. Itu pasti ada gitu, muncul juga, karena di sana mungkin ada pernah nyantri, ngebom dan sebagainya. Dan itu salah satu tantangan, sehingga bagaimana kami juga melakukan kolaborasi dengan Densus 88, dengan BNPT, bagaimana untuk menjaga pesantren ini dari gangguan-gangguan yang akan merusak brand masyarakat, kaitannya dengan image masyarakat, nggak mau menitipkan karena di pesantren misalkan ada pelecehan seksual, ada bullying, ada teroris. Nah, ini kita hilangkan itu, ya, berharap peran media juga bagaimana menyelamatkan jika ada kejadian, ya tetap proses hukum berjalan tapi pesantrennya tetap diselamatkan gitu ya. Karena kalau pesantrennya rusak, ya kemana lagi orang tua untuk menitipkan anaknya? Yang memang betul-betul hanya 1-2 kejadian oknum, ya, tapi tidak bisa digeneralisir semua pesantren seperti itu. Tapi kalau image masyarakat kalau nggak kita jaga, ya mungkin ini akan dianggap image-nya pesantren itu seperti itu, padahal hanya 1-2 gitu ya. Jadi itu salah satu tantangan kami, bagaimana menjaga pesantren ini dari hal-hal yang akan menghancurkan dan merusak tentang keberadaan lembaga tersebut, yang hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam rangka mengaburkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pesantren. Ya, berharap ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam untuk proses kejadian. Selalu mungkin kami juga tindak secara hukum karena kita di negara hukum, tetapi nama pesantrennya untuk tetap diselamatkan, karena itu hanya satu perbuatan apapun saja gitu ya. Karena kebanyakan orang tua ingin menitipkan tapi khawatir gitu ya Pak ya, dengan banyak maraknya kasus-kasus yang misalnya seperti pelecehan. Kalau seperti itu bisa dicabut izin atau seperti apa sih Pak? Ya, kalau memang izin operasionalnya sudah ada, itu kan kita melihat dulu peristiwa kejadiannya gitu ya. Dan kalaupun misalkan peristiwa kejadiannya betul-betul itu pesantren yang melakukan, ya itu tetap proses hukum, tapi kesepakatan kita mungkin dengan aparat, dengan tokoh, dengan forum,
kalaupun ada keluarga yang mengganti dan masyarakat masih mempercayai, itunya tetap proses hukum dan itu penggantinya ada. Dan ada yang sampai kita cabut juga izinnya dikala sudah menyimpang dari norma-norma syar'i maupun norma-norma agama gitu ya. Karena inilah mungkin salah satu hal yang selama ini kami lakukan, kaitannya kita ada di negara hukum yang harus kita hormati dan permasalahan pasti ada, tetapi ya alhamdulillah hanya 1-2 kejadian dan hanya 1-2 kejadian juga kita sigap untuk menanganinya. Untuk di Jawa Barat ini dengan jumlah 12.896 lembaga, 33.000 madrasah diniyah, 25.000 pendidikan Quran, ini hanya kita ngurus di tingkat provinsinya hanya dengan berapa orang gitu ya SDM-nya. Untuk tingkat kabupaten kota juga mungkin kasih konten hanya 2 atau 3 orang yang ngurusnya. Jadi selama ini ya kita ya bersyukur, kalaupun ada kejadian pasti kita sigap dan langsung turun menangani. Dan kita juga bersama dengan media, bersama dengan kepolisian, beberapa mungkin dengan TNI Polri, kaitannya untuk menjaga pesantren ini, ya alhamdulillah selama ini kita terus bangun gitu ya. Gitu. Oke, baik ini Pak, ini juga ada kaitan dengan Asta Protas pemberdayaan pesantren ya Pak ya. Salah satu Asta Protas adalah pemberdayaan pesantren. Nah, gimana nih Pak Kabid menerjemahkan program nasional ini agar bisa sesuai dengan kebutuhan lokal di Jawa Barat? Ya, kaitannya dengan Asta Protas untuk kemandirian pesantren, memang untuk sekarang ini bersyukur kita ada program-program yang bisa mendukung Kementerian Agama, khususnya untuk program prioritas pesantren, untuk kemandirian pesantren ada semacam program inkubasi, di mana mungkin untuk pesantren memiliki dunia usaha seperti perikanan, pertanian, ada dunia usaha. Dan ini kita support dari segi penganggarannya. Dan ini yang kita harapkan betul-betul pesantren ini tidak ketergantungan, tapi bagaimana memberdayakan untuk ke depan santri ini tidak mereka jadi guru agama, tapi santri itu ada yang nantinya jadi insinyur, jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, ada yang menjadi birokrasi gitu. Jadi ini melalui program kemandirian pesantren yang memang digulirkan oleh Pak Menteri Agama kaitannya dengan Asta Prioritas ini, diantaranya untuk pesantren yaitu untuk kemandirian pesantren. Dan ini seperti di Pondok Pesantren Al-Ittihad itu kan dunia usianya udah luar biasa gitu. Ada yang Kota Bandung itu ada yang kena sapi udah sampai ratusan gitu ya. Sehingga mereka bagaimana sebetulnya pesantren ini bisa menghidupkan semua kehidupan masyarakat, baik ekonominya, baik politiknya, baik agamanya, baik dari politiknya dan sebagainya. Sebetulnya itu sudah ada di pesantren. Ya, tinggal bagaimana mengembangkan ya, sehingga Pak Menteri bagaimana untuk kemandirian pesantren ini, untuk lulusan-lulusan pesantren ini mereka bisa berkiprah di berbagai lini, baik dalam bidang ekonominya, baik dalam bagi syiar dakwahnya, dalam ilmu politiknya. Karena di kitab juga semua ada gitu diaji bagaimana cara hidup dan kehidupan di masyarakat itu ya semuanya sudah ada dalam kajian yang biasa ada di pesantren, termasuk digitalisasi pesantren ini salah satu Asta Protas juga. Sehingga sekarang ini tadi di awal kami katakan, jadi sudah canggih pesantren ini, yang dulu mungkin dianggap ortodok, dianggap ketinggalan, tapi justru sekarang ini pesantren ini udah melek IT gitu ya. Karena semuanya juga mau buat izin operasional sudah tidak datang kemana-mana, mereka hanya menggunakan aplikasi dan sampai terbitnya. Tinggal kami dari tingkat kabupaten atau provinsi hanya melakukan verifikasi saja atau uji petik tentang keberadaan lembaganya. Kalaupun untuk proses itu hampir semuanya sudah menggunakan digitalisasi pesantren. Termasuk bantuan juga, SPJ juga tidak datang ke sini. Jadi ini udah canggih pesantren, cukup melalui aplikasi. Jadi SPJ-nya masuk ke aplikasi sehingga pihak audit inspektorat atau BPK memeriksa itu dari hasil aplikasi yang sudah dilaporkan oleh masing-masing kabupaten kota. Jadi ini bagaimana kita berupaya pesantren ini
tadi untuk selalu dijaga dan bisa dalam berbagai hal, bahkan untuk urusan IT juga, ya Kementerian Agama terus kaitannya dengan upaya peningkatan melalui peran operator pondok-pondok pesantren ataupun baru sekarang ini yang masif para operator yang ada di Kementerian Agama, yang ada di SPM, di Muadalah, mereka itu di pesantren itu ada ahli IT-nya gitu. Karena mereka harus melaporkan. Kalau nggak menugaskan salah satu operator, ya mungkin susah kita ke pesantren ini. Didata lagi, kapan dapat bantuannya. Kita udah capek katanya. Jadi bagaimana sekarang ini pesantren harus punya operator untuk menghimpun data, memberikan usulan ataupun permohonan atau apa saja, karena ya mungkin kalau sama kiainya mereka lebih fokus terhormat dalam rangka pengabdian untuk ngaji lah. Tapi kalau santrinya bisa menunjuk, ditugasi untuk menjadi operatornya. Jadi itu mungkin nih. Oke. Ada ini nggak sih Pak, kalau yang pesantren yang memang sudah berdaya secara ekonomi gitu, kalau di Jawa Barat di mana nih Pak? Banyak sebetulnya. Kita program OPOP aja itu hampir 5.000 pesantren ya. Jadi one product one pesantren dulu yang bantuan dari pemerintah Jawa Barat, dan itu kerjasama dengan Dinas Koperasi, itu hampir 5.000 pesantren. Dan memang sekarang tidak berkelanjutan ya, tapi kalau yang punya UKM, karena kita juga dikala ada event pesantren pasti membuka untuk UKM pesantren. Jadi ini udah banyak ya. Lalu untuk program inkubasi yang dari pusat itu juga banyak ya programnya, cuma itu masih penanganan dari pusat. Itu ada Bintek dulu, sebelum mereka usaha, ada yang mau usaha ke isi ulang air ataupun ke laundry ataupun untuk pengembangan perikanan ataupun pertanian atau semacam minimarket gitu. Ini ada dari pusat, dan untuk pemerintah daerah sekarang ini program OPOP memang belum dibangkitkan lagi. Ya, mudah-mudahan ke depan ini, karena sangat menunjang bagaimana Kementerian Pesantren ini dengan usahanya, karena dari 1.000 santri itu tidak mungkin semua jadi kiai kan. Mungkin ada yang berapa persen jadi kiainya, berapa persen yang menjadi pengusahanya, berapa persen yang menjadi politisinya dan sebagainya. Mungkin ya seperti itu ya. Kayak kemarin kita di Yasprida itu kan santrinya sampai 5.000 ya. 5.000 santrinya, dan itu luar biasa gitu. Bagaimana mereka untuk menanamkan ilmu-ilmu tentang ekonominya. Meskipun yang utamanya mereka ngaji ya, tapi ada tambahan untuk keterampilannya dari pesantren itu ya bisa pada yang lainnya. Kayak di Al-Amin, Kota Tasik, itu kan santrinya mungkin lebih dari 1.500 sampai 2.000 lah mungkin. Dan itu yang mereka senang untuk kreatif ke bordir, mereka dipekerjakan untuk waktu liburnya magang di bordir gitu ya. Jadi mereka itu kalau senangnya ke tahfidz, mereka udah disiapkan guru tahfidznya. Kalau dia itu mau meluluskan ke Kairo atau Al-Azhar, mereka digenjot dari segi tahfidznya. Jadi udah diarahkan sebetulnya beberapa pesantren kaitannya dengan tadi upaya Kementerian Pesantren ini salah satu hal yang luar biasa, dan support pemerintah juga ya berharap terus untuk bergulir kaitannya dengan program Kementerian Pesantren ini, sehingga kalau memang mereka sudah jalan dari segi kemandirian pesantrennya, ya itu betul-betul bisa pesantren itu membuat program beasiswa untuk S1-nya, untuk S2-nya, yang nantinya bisa ngabdi lagi di pesantren. Lalu untuk kehidupan ekonominya, ada beberapa pesantren yang punya minimarket. Kalau santrinya ada 2.000, ya misalkan sebulan 100.000 belanja ke minimarket, udah berapa puluh juta untuk keuntungan pesantren. Dan itu
biasanya pesantren untuk program beasiswa santri yang mau melanjutkan. Jadi ini sudah luar biasa. Kontribusi pesantren terhadap negara, pemerintah ini sangat luar biasa. Karena pesantren di Indonesia ini tidak ada pesantren yang negeri. Semua berbasis pada masyarakat. Dan ruhul jihadnya para ulama, para kiai untuk syiar dan dakwah, sehingga lahirlah pesantren. Karena pesantren ini kan nggak ada yang menggaji. Nggak ada yang mau buat pesantren dibeliin tanahnya oleh pemerintah. Nggak ada kan. Dibangunkan ke pemerintah. Ya, difasilitasi sarpasnya oleh pemerintah, gajinya untuk usahanya nggak ada kan. Jadi betul-betul pesantren ini hadir atas keinginan perjuangan untuk syiar agamanya dan kepeduliannya mereka untuk memberikan kontribusi terhadap generasi dalam urusan pendidikan agama. Makanya ya kalau tidak hadir pemerintah ini sayang gitu ya. Yang sudah begitu besar kontribusi masyarakat terhadap pemerintah, kalau tidak bergaining, tidak berkolaborasi, ini sangat-sangat sayang gitu ya. Makanya alhamdulillah lahirlah Undang-Undang 18 2019 tentang fasilitasi pesantren. Ini hadir negara gitu. Sehingga berharap pemerintah daerah tidak ada lagi lah untuk membantu pesantren. Karena jelas pesantren ini hadir lahir sebelum Indonesia merdeka, yang memberikan kontribusi yang tinggi. Bagaimana dengan Kiai Mbah Hasyim Asy'ari yang menjadi pejuang dalam perang kemerdekaan, dan itu garda terdepannya para santri juga. Jadi bela negaranya, bela hubul watonnya, cinta tanah airnya, lalu kontribusi untuk pendidikannya sudah banyak sekali untuk pesantren ini. Tinggal bagaimana negara, pemerintah hadir untuk penguatannya. Dan bagaimana para media, masyarakat untuk ikut andil dalam menjaga tentang keberadaan pesantren yang ada di Jawa Barat ini, yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa gitu. Oke, nah ini lalu bagaimana Pak sinergi dari Kemenak Jabar dengan Pemda, Ormas, dan juga masyarakat dalam memperkuat ekosistem pesantren ini? Ya, memang kita untuk selama ini ngurus lembaga yang begitu banyak, nggak mungkin bisa diurus oleh satu kementerian. Ya, sehingga bagaimana ekosistem kita dengan pemerintah daerah, ya kami bersyukur ini sudah sejalan dengan pemerintah daerah meskipun belum optimal ya. Dan kemarin kita juga bahas dengan Bapeda bagaimana ini untuk program-program pesantren ke depan gitu. Juga dengan Ormas, ya kita dengan EPP punya forum pondok pesantren yang ikut serta dalam membantu khususnya komunikasi, koordinasi, atau informasi kaitannya dengan kelembagaan. Karena ya EPP juga, ya tiap kabupaten kota ada, tingkat provinsinya juga ada, dan itu salah satu mitra kami. Dan kita juga punya FKDT, Forum Madrasah Diniyah, yang sekarang sedang membangun gedungnya. Dan itu mitra kami juga, untuk bagaimana Diniyah ini dari mulai kaldiknya, kalender pendidikannya, evaluasinya, berharap lulusan Diniyah ini menjadikan persyaratan untuk masuk ke jenjang pendidikan, sehingga kita akan semakin tahu kalau anak sudah bawa ijazah atau syahada Diniyah masuk dalam pendaftaran sekolah, berarti minimal anak sudah bisa ngaji, sehingga nanti pengelompokannya bisa terkontrol oleh sekolah. Oh ini tidak pernah sekolah agama, berarti ini terus ada program khusus untuk kajian agama. Nah selama ini kita ekosistem kami dalam membangun kebersamaan khususnya untuk pesantren dan lembaga yang ada di pondok pesantren ini, yaitu kami dengan pemerintah daerah, juga dengan Dinkes, kaitannya dengan DPTLKB, kaitannya dengan stunting, juga dengan BNPT, kaitannya dengan tadi, kaitannya dengan informasi teroris yang seperti itu lah. Lalu dengan Dinas Koperasi juga kita ada kolaborasi karena banyak pesantren-pesantren yang menyelenggarakan koperasi ya. Jadi banyak yang kita lakukan untuk hal yang menyangkut dengan ekosistem pesantren ini. Tidak hanya kami Kementerian Agama yang berperan, tapi semua komponen termasuk Orbit dan pemerintah daerah ikut serta dalam rangka memajukan dan menguatkan tentang keberadaan lembaga pondok pesantren ini. Oke. Nah, Pak Kabid, kalau tadi kan di awal Bapak sudah menjelaskan ya tentang adanya bantuan untuk santri yang tidak mampu. Tapi juga tahun ini nih
dana pesantren juga sempat dipangkas ya Pak ya, ditiadakan. Nah, kalau dari Pak Kabid sendiri menilai hal ini seperti apa nih Pak? Ya, mungkin ini kita suudonnya, meskipun suudon itu jelek gitu ya. Mungkin dari segi pemerintahan provinsi, Pak Gubernur yang sekarang ini untuk memotret dulu tentang keberadaan sumber-sumber bantuan yang telah digulirkan kepada pondok pesantren. Meskipun tidak dipangkas 100% gitu ya. Di antaranya mungkin yang kami lakukan yang bergaining yang masih ada yaitu untuk beasiswa santri tidak mampu. Dan ini sasaran Pak Gubernur ini lebih dirasakan supaya anak tidak putus belajar. Supaya anak mau belajar agama. Dan ini kami bersikapinya positif. Ya berharap ya kita tidak hanya untuk beasiswa santrinya, tapi minimal untuk pembangunannya, untuk renovasinya, untuk usaha kemandirian pesantrennya ke depan ini bisa teranggarkan kembali gitu ya melalui pemerintahan yang sekarang. Nah, gimana nih Pak cara pondok pesantren supaya bisa mendapatkan bantuan secara transparan dan akuntabel? Caranya sesuai dengan pedoman dan juknis, kita sudah jelas di sana ada contoh dari mulai permohonan bantuan misalkan untuk insentif atau untuk inkubasi atau untuk BOP. Contohnya sudah ada ditujukannya kemana, isinya apa saja, lalu lampirannya apa saja, tinggal dibuka akunnya. Cuma akunnya itu hanya bisa dibuka oleh pondok pesantren. Karena nomor akun untuk membuka aplikasi itu dengan akun ijob pondok pesantren. Jadi buka akunnya, masukkan ijob, baru keluar program bantuan. Nah di sana tinggal diisi. Contohnya sudah ada, tinggal masuk ke aplikasi itu. Ya nanti masuk ke aplikasi Sikap atau Simbak Kabupaten Kota. Dari Kabupaten Kota verifikasi, betul enggak ini ada izin operasionalnya, betul enggak ada data di emisnya. Oh, udah klik oke, masuk ke aplikasi ke sini. Di sini diverifikasi lagi. Oh udah sesuai, emisnya ada, data gurunya ada di emis. Oh izin operasionalnya ada, persyaratannya ada. Nah baru kita himpun gitu ya. Baru kita himpun. Kalau untuk beasiswa santri tidak mampu, kami sudah kuotakan per kabupaten kota. Jadi sudah ada kuotanya. Misalkan untuk Ciamis misalkan 64 orang gitu. Dari 1.800 orang santri. Ya berharap ke depan ya meningkat lagi lah jadi 5.000 santri gitu. Ya bertahap ini karena program baru mungkin kami ya dengan pemerintah khusus untuk inisiatif Pak Gubernur ini. Salah satu program inisiatif Pak Gubernur yaitu untuk bantuan siswa tidak mampu melalui Bapeda dan Kesra. Dan kami bersama-sama kolaborasi untuk menjalankan program ini. Jadi se-Indonesia baru ada di Jawa Barat gitu ya, program bantuan beasiswa santri tidak mampu. Kalau yang merata se-Indonesia yaitu baru program insentif dan BOP, itu se-Indonesia ada gitu ya. Berarti memang benar-benar dikawal ya Pak sama Kemenak dan juga Pemprov Jabar supaya tetap tepat sasaran gitu bantuan ini. Dan kami juga nanti dari hasil masukan usulan dari kabupaten kota, ya kita juga verifikasi dengan Kesra di sana, dan nanti penerimanya itu di-SK-kan oleh Kanwil. Jadi berdasarkan hasil verifikasi. Dan itu maksimal per pesantren itu 20, nggak menutup kemungkinan ada yang 10, ada yang 5 orang, ada yang 3 orang. Yang penting kita tidak melebihi dari 20 santri. Dan itu berharap terluar, lalu terdalam, lalu terpinggir gitu ya. Jadi untuk mengangkat juga pesantren-pesantren yang ada di pesisian yang kecil sehingga tersentuh ya. Karena keinginan Pak KDM ini ya berharap ini bisa sampai kepada pelosok-pelosok gitu ya. Jadi tidak hanya mengangkat pesantren-pesantren yang sudah besar, tapi yang kecil juga berharap ini bisa terangkat gitu untuk sentuhan bantuan melalui beasiswa miskin ini. Nah, kalau solusi jangka panjangnya seperti apa sih Pak supaya keberlangsungan pesantren ini tidak bergantung pada bantuan tapi juga bisa mandiri? Ya tadi kalau OPOP dijalankan, ya itu one product one pesantren,
mereka bisa memanfaatkan dan mendayakan potensi pesantren itu sendiri. Misalkan kalau pesantren banyak lahannya perikanan, ya meskipun salah satu hal yang pokoknya tetap anak itu pesantren, tapi di pesantren dikenalkan tentang dunia perikanan. Ataupun mungkin di pesantren tadi ada laundry, ya itu dunia usaha bagaimana cara melondri. Meskipun nanti kan masyarakatnya yang bisa diberdayakan, karena pesantren ini harus menghidupkan masyarakat juga gitu ya. Jadi masyarakatnya juga ikut andil, jadi bekerja di sana, karena mungkin santri sewaktu-waktu bisa untuk belajar itu. Jadi itu mungkin salah satu solusi bagaimana agar pesantren ini yang selama ini juga memang tidak ketergantungan. Pesantren tidak ada bantuan pemerintah, mereka tetap jalan. Karena tadi ruhnya yang dikedepankan. Mereka sudah tidak berpikir dengan tidak ada bantuan pemerintah bubar, nggak ada, belum dengar gitu ya pesantren yang bubar seperti itu. Paling ada pesantren yang nggak ada penerusnya, anaknya nggak ada yang jadi. Nah, itu menurun ya santrinya. Mungkin sampai nggak ada yang santrinya karena nggak ada yang ngajar. Ya. Kalau urusan anggaran ada atau tidak dari pemerintah, pesantren tetap akan jalan. Sejak dulu juga seperti itu. Karena nggak ada pesantren yang negeri. Semuanya juga berangkat dari masyarakat, dari ruhnya para ulama, para kiai, ya untuk peduli mereka dalam mempersiapkan generasi yang memiliki potensi nilai akhlak yang baik, ya sehingga mereka keikhlasannya inilah yang memang kita perlu apresiasi gitu ya. Jadi ayeuna dari Kementerian Agama misalkan nggak ada, ya nggak akan bubar, mereka juga tetap akan jalan. Dari pemerintah Jawa Barat mereka juga tetap akan berjalan. Jadi inilah satu keistimewaan pesantren ini, mereka dengan maksud kemandirian di sana ya bagaimana bisa bertahan dan bisa pesantren ini tidak hanya mencetak generasi ulama semua, tapi karena nggak akan jadi ulama semua, nggak akan jadi ulama semua, tapi dari pesantren ini kalau mereka pernah belajar dalam dunia ekonominya, mereka dipelajari, oh ini saya mau mengembangkan ekonomi hasil pesantren, itu kan manfaat gitu ya. Jadi insya Allah lah gitu ya kalau pesantren ini selama ini makanya nggak gaduh ya untuk pesantren di Jawa Barat, meskipun sekarang ini agak minim ya bantuan dari pemerintah daerahnya. Ini salah satu bukti bahwa pesantren ini tidak ketergantungan dengan siapapun, karena dengan kemandiriannya mereka mampu berjuang dan mampu untuk mempertahankan kemajuan syiar dan dakwah. Karena kalau syiar dakwah sudah berbeda ke ekonomi, nggak akan jalan gitu ya. Makanya beliau pesantren ini istiqomah untuk terus mereka. Mau santri ada 2, santri ada 5, santri ada 10, santri ada 1000, mereka tetap jalan gitu, ngaji gitu. Nah, Pak Kabid boleh dong kepada Tribuners apa sih harapan 5 tahun ke depan tentang pesantren ini, Pak Kabid? Harapan kami ke depan untuk pesantren di Jawa Barat ini yang sudah memberikan kontribusi yang baik dan luar biasa, ini terus bisa berganding antara ulama umaro ini bersatu dalam rangka memajukan syiar-syiar keagamaan di Jawa Barat ini, karena kami yakin dikala umaro untuk terus mensupport keagamaan, pasti Allah juga akan memberikan tambah. Juga Allah juga akan menjaga dari berbagai hal yang sifatnya bencana maupun dari hal yang kita tidak harapkan, karena yakin ke depan pesantren ya ini akan menjadikan buruan dari masyarakat, dan inilah salah satu harapan kita juga ya, karena dengan keberadaan ke pesantren, dengan kemandiriannya ke depan, tidak ketergantungan yang selama ini dipertahankan, ya tetap pemerintah bisa mensupport, bisa memfasilitasi terhadap program-program yang biasa dikembangkan di pondok pesantren, sehingga menjadikan alternatif yang utama bagi masyarakat Jawa Barat
untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren, karena hanya manusia-manusia pilihanlah yang mampu berada di pondok pesantren. Dan anak-anak sekarang ini sudah bisa kita lihat, ya jelas lebih senangnya mungkin dengan kesenangannya sendiri. Kalaupun masuk pesantren sudah semakin banyak yang tidak mau, ya. Sehingga ini hal-hal yang diharapkan ke depan. Kayak di Bina Insan Mulia itu ada pesantren VIP, bisa menampung anak-anak menteri, anak-anak pengusaha, anak-anak artis, ya, dengan fasilitas yang luar biasa, ada AC, ada kulkas, ada laptop, bisa jalan-jalan ke mall, bisa ke luar negeri studi banding, dan fasilitasi itu pesantren. Jadi mengikuti terhadap perkembangan apapun, dalam kondisi apapun, ya pesantren tetap bisa memfasilitasinya sampai saat ini. Baik, Tribuners, ini Pak Kabid terima kasih sekali atas waktunya. Sami-sami, Sudah sama-sama. lengkap semuanya ya Pak ya, semoga bermanfaat Amin, juga amin, informasinya. amin. Dari Pak Kabid ada yang mau disampaikan lagi untuk para kiai atau santri nih untuk pesantren ini? Ya, terima kasih. Kami sampaikan pada pengasuh, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz-ustadzah untuk terus istiqomah dalam syiar dan dakwah untuk generasi bangsa kita ini, sehingga keberadaan generasi bangsa ke depan akan semakin baik dan memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan dengan sesamanya. Juga para santri jangan kecil hati bahwa santri ini salah satu anak-anak pilihan yang mampu bertahan di pondok pesantren sehingga bisa merasakan dari segi manfaatnya. Setelah mereka lulus dari pesantren, insya Allah nggak akan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Minimal menjadi supir tajuk waimah, cek kasar nama, cek urang Sunda, mampu untuk menjadi pemimpin dalam imam sholat. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal kekurangan, itu kebodohan saya sendiri dan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kabid, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Demikian Tribuners, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa update pemberitaannya di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Putri Puspita bersama kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program yang lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.